Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat bagi kita semua. Pembelajaran kali ini yaitu Pendidikan Agama Islam kelas 7 bab 1 mengenai Asmaul Husna. Sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik anak-anak, pembelajaran kali ini kita akan belajar mengenai Asmaul Husna. Ada yang tahu apa itu Asmaul Husna? Asmaul Husna itu artinya nama-nama Allah yang baik dan indah. Jumlahnya itu ada 99 nama. Nah, yang akan kita bahas kali ini ada 4, yaitu Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami' dan Al-Basir. Yang pertama Al-Alim. Al-Alim artinya Allah Maha mengetahui segala sesuatu yang sangat jelas, sehingga terungkap semuanya hal-hal sekecil apapun. Manusia juga mempunyai ilmu, tetapi ilmu yang ada pada manusia itu sangat terbatas. Sedangkan pengetahuan Allah itu tidak ada batasnya. Yang kedua ada Al-Khabir. Al-Khabir memiliki 3 arti. Yang pertama, Al-Khabir artinya Allah Maha mengetahui hal-hal yang tersembunyi. Yang kedua, Allah Maha waspada. Dan yang ketiga, Allah Maha teliti. Jadi Allah dalam menciptakan berjuta-juta makhluk, semuanya itu berfungsi sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Jadi tidak ada yang salah sasaran. Asmaul Husna yang ketiga ada As-Sami'. As-Sami' artinya Allah Maha mendengar. Jadi apapun yang kita ucapkan baik secara lisan maupun dalam hati itu Allah Maha mendengar. Yang keempat itu ada Al-Basir. Selain Maha mendengar, Allah juga memiliki nama Al-Basir, yaitu Allah Maha melihat. Jadi Allah itu melihat segala sesuatu yang kita kerjakan. Mau kita sembunyikan ataupun tidak, Allah itu melihat semuanya. Jadi Allah itu selain mendengarkan juga bisa melihat apa yang kita lakukan. Nah, itu pengertian dari Asmaul Husna, Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami' dan Al-Basir. Selanjutnya kita akan belajar mengenai perilaku yang mencerminkan Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami' dan Al-Basir. Yang pertama Al-Alim, Maha mengetahui segala sesuatu, jadi berhubungan dengan pengetahuan atau ilmu. Nah, kita manusia, berarti perilaku yang sesuai dengan Al-Alim. Yang pertama berarti kita harus menggunakan ilmu itu secara maksimal. Jadi apa yang dianugerahkan Allah kepada kita seperti mata, telinga, akal, dan lain sebagainya itu harus kita gunakan sesuai porsinya secara maksimal. Perilaku yang lainnya, ketika kita memiliki ilmu itu harus bisa bermanfaat bagi orang lain. Jadi selain bermanfaat bagi diri sendiri, juga bermanfaat bagi orang lain. Jadi ketika orang lain membutuhkan ilmu kita, harus kita bantu, harus kita bagi. Nah, itu namanya ilmu yang bermanfaat bagi orang lain. Nah, perilaku yang lain, ketika kita memiliki pengetahuan, kita tidak boleh sombong. Kita tidak boleh menyombongkan apa yang kita punya. Jadi ketika kita meraih pengetahuan lebih dari yang lainnya, ya kita harus tetap rendah hati. Kemudian perilaku yang selanjutnya Asmaul Husna Al-Khabir. Perilaku yang mencerminkan Al-Khabir
itu mengharuskan seseorang mencukupkan diri dengan apa yang telah Allah berikan kepada kita. Artinya, seberapapun Allah yang berikan kepada kita itu harus kita syukuri. Jangan dikasih sedikit mengeluh, dan dikasih banyak lupa sama Allah. Jadi kita harus mencukupkan diri. Selain itu kita juga harus meninggalkan sifat-sifat riya atau sombong. Jadi ketika kita dikasih kesuksesan, kita jadi sombong, itu tidak bagus. Selain itu perilaku yang lain kita juga harus berhati-hati, waspada dan juga teliti. Berhati-hati ketika apa? Ketika kita melangkah. Kita juga harus berhati-hati supaya tidak salah langkah atau salah sasaran. Waspada terhadap yang tersembunyi. Berarti kita ketika akan menyembunyikan sesuatu, kita harus ingat bahwa Allah Al-Khabir, Maha Waspada. Tadi bersikap teliti. Misalnya ketika kita mengerjakan sesuatu atau kamu mengerjakan PR, ulangan, berarti harus diteliti lebih dahulu supaya hasilnya memuaskan. Asmaul Husna yang ketiga, As-Sami. Perilaku yang mencerminkan As-Sami. Allah Maha mendengar. Jadi Allah menciptakan dua telinga gitu supaya kita mendengar. Mendengar apa? Mendengar nasihat-nasihat yang baik. Jadi ketika orang tua kita menasihati kita harus mendengarkan dengan baik, jangan membantahnya. Selain mendengarkan nasihat, juga pasti mendengar informasi. Sebelum kita tahu informasi itu benar atau salah, kita harus cari kebenarannya. Makanya kita harus peka terhadap informasi, baik informasi tentang negeri sendiri maupun dunia. Kita juga harus peka informasinya. Selain itu, As-Sami, apa yang harus kita cerminkan dari As-Sami? As-Sami itu akan menemukan sikap kehati-hatian dalam berbicara, karena berbicara itu kan pasti didengar. Jadi kita harus memelihara lisan, memelihara persangkaan kita, baik prasangka terhadap Allah maupun sesama manusia. Yang terakhir, Al-Basir. Sebagai hamba Al-Basir, kita harus menyadari bahwa seluruh aktivitas yang kita lakukan itu dilihat dan diawasi Allah. Karena Allah Al-Basir, Maha melihat. Jadi kita harus sebisa mungkin memilih aktivitas yang positif dan memberikan manfaat baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Selain itu, dalam beraktivitas atau dalam bertindak, kita juga harus ada yang namanya sikap introspeksi diri. Jadi belum tentu yang kita lakukan itu semua benar. Jadi kita harus perlu adanya introspeksi diri. Ya, kita sudah benar atau belum. Jadi pembelajaran kali ini mengenai Asmaul Husna, memahami makna Asmaul Husna dan juga menerapkan perilaku yang mencerminkan Asmaul Husna yang kita pelajari, Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir. Semoga bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Cukup sekian pembelajaran hari ini. Kita akan lanjut ke pembelajaran berikutnya. Jangan lupa untuk selalu bersyukur. Dan mari kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.